Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke part 2-nya ya. Bilangan terkecil yang dapat dibagi oleh semua bilangan dari 1 sampai 11 adalah di semua pilihan ini apabila kita bagi dengan angka 1, otomatis akan bisa semua ya, karena pembagian 1 itu berarti identitas. Selanjutnya, apabila kita bagi dengan angka 2, juga otomatis bisa diselesaikan karena di bagian ujungnya itu bernilai angka yang genap, yaitu 20, 40, 80, dan 20. Selanjutnya kita coba dibagi 3. Nah, apabila kita bagi 3, maka kalian bisa menyelesaikannya satu persatu pakai hitungan-hitungan yang rumah itu, atau bisa pakai cara cepat. Yang maksudnya tadi pakai hitung-hitungan rumah itu yang seperti ini. Misal 2, 7, 7, 20 dibagi dengan 3. 3 dikali berapa yang hasilnya 27, atau yang mendekati ya. Maka dikali 9. 3 dikali 9 kan 27. 27 berarti habis, turunkan angka 72. 3 dikali berapa yang hasilnya 72, atau kalau mau 7 dulu boleh 7-nya aja. 3 dikali berapa yang hasilnya mendekati dengan angka 7. Nah, berarti kan dia dikali 2 yang menghasilkan angka 6 ya. Tersisa 1, turun 2. 3 dikali berapa yang hasilnya 12, maka dikali 4. Habis 12 tersisa angka 0 di ujung, angka 0-nya kita naikkan ke atas. Sehingga didapat 9240. Itu cara yang satu persatu. Tapi bisa kita pakai cara cepat. Caranya gini. Untuk semua pilihannya kita jumlahkan. Untuk yang A kan 2, 7, 7, 20. Kita jumlahkan nih semuanya. 2 ditambah 7, 9. 9 ditambah 7, 16. 16 ditambah 2, berarti 18 ya. 18. Terus pilihan yang B, berarti 3, 2, 2, 40. Apabila kita jumlahkan, maka hasilnya 3 tambah 2 kan 5, 5 tambah 2 7, 7 tambah 4 11. Nah, berikutnya 2, 8, 8, 80. Apabila kita jumlahkan, hasilnya 26. Yang terakhir 2, 2, 2, 2. 0 ya ujungnya. Nah, apabila kita jumlahkan, maka hasilnya 16. Nah, di antara semua pilihan yang ini, yang bisa dibagi 3 itu hanya 18 atau pilihan yang A. Sehingga pilihan yang lainnya itu tereliminasi. Dan kita dapatkan jawabannya adalah A. Selanjutnya, himpunan A adalah himpunan semua bilangan prima dari 1 sampai 20. Banyak himpunan bagian A adalah, himpunan bilangan prima ya tadi dari 1 sampai 20. Coba kita data dulu. Himpunannya berarti ada angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Oke, ada berapa tuh? Kita hitung ya. Oh, ini tadi kita tutup dulu. Kita hitung ada berapa anggota? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 anggota. Nah, untuk menentukan himpunan bagian, rumusnya adalah 2 pangkat N. Yang berarti 2 pangkat 8 atau 512. Ingat ya, 2 pangkat 8 berarti 2 dikali 2 dikali 2 sampai 8 kali. Sehingga didapat 512. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Pengelola kebun binatang memberitahukan bahwa kunjungan ke kebun binatang pada bulan Januari turun 20% dari bulan sebelumnya. Sedangkan pada bulan Februari kunjungan turun 50% dari bulan sebelumnya. Pada bulan Maret tercatat pengunjung sebanyak 120.000 atau naik sekitar 20% dari bulan sebelumnya. Yang ditanyakan adalah jumlah pengunjung pada bulan Desember. Nah, di sini kita data satu persatu dulu biar lebih gampang kita memahami soalnya. Yang pertama, pada bulan Januari tadi katanya turun sebesar 20% dari pendapatan yang didapat dari bulan Desember.
tapi tidak disebutkan ada berapa jumlah pengunjungnya. Nah, nanti tugas kita adalah di sana. Lanjut ke data bulan Februari, katanya dia juga turun sebanyak 50% dari bulan sebelumnya, berarti bulan Januari. Juga tidak disebutkan berapa. Nah, data yang ketiga itu malah dia naik sebesar 20% dari bulan sebelumnya, berarti Februari. Untuk bulan Maret ini disebutkan yaitu sebanyak 120.000 pengunjung. Nah, dari data Maret ini nanti akan kita gunakan untuk menghitung berapa jumlah pengunjung di bulan Februari, Januari, hingga Desembernya. Nah, caranya yang pertama, di bulan Desember ini kita perhatikan datanya. Katanya naik sebesar 20%. Berarti pendapatan dia yang dihasilkan itu sebesar 120%. Dapat di mana 120% ini? Ibarat dia adalah laporan per bulan. Setiap akhir bulan dia akan melaporkan nih, misal di bulan Januari tadi, di akhir bulan Januari ketika dilaporkan itu ternyata pendapatannya lebih sedikit daripada bulan Desember, yaitu sebesar 20% lebih kecil dari bulan Desember. Selanjutnya di bulan Februari, di akhir bulan Februari ketika dibikin laporan nih, ternyata juga turun sebesar 50% pendapatannya dari bulan Januari. Turun terus nih. Nah, alhamdulillah di bulan Maret malah mendapat keuntungan sebesar 20%. Jadi dia lebih besar daripada pendapatan sebelumnya. Pendapatan sebelumnya kita simbolkan, kita misalkan 100% nih dia dapatnya sudah dapat ditambah 20%, maka pendapatan akhirnya 120% kan. Nah, dari data 120% ini bisa nanti kita hitung untuk mendapatkan jumlah pengunjung di masing-masing bulan sebelumnya. Coba kita data dulu. Misal Maret tadi katanya kan naik sebesar 120 ya. 120% jadinya nih, Maret 120%. Dari data ini didapat 120.000 pengunjung. Kita data untuk bulan Januari-nya. Caranya 120% itu berarti kan 120 per 100. Kita kalikan dengan bulan sebelumnya yaitu bulan Februari. Sama dengan 120.000. Ini untuk data yang Maret hingga nanti mendapatkan Februari. 120 per 100 ini kita pindah ke sebelah, maka awalnya dia perkalian pindah menjadi bagi. Tapi kan kalau pembagian agak susah nih kalau di sini pembagian. Jadi kita rubah menjadi perkalian. Dengan syarat dia dibalik. 120.000 dikali, berarti 100-nya yang di atas, 120-nya yang di bawah. Nah, ini bisa kita coret kan? Sehingga tersisa 100.000. Didapat deh data pengunjung di bulan Februari itu sebesar 100.000 pengunjung. Nah, selanjutnya kita hitung untuk bulan Januari. Ingat ya, data di bulan Februari itu ada 100.000. Kita data lagi. Di bulan Februari tadi katanya dia mengalami penurunan sebesar 50%. Yang mana tadi dapat jumlah pengunjungnya sebesar 100.000 ya. Nah, di sini kita gunakan buat mencari Januari. Berarti karena turun 50%, maka yang didapatnya hanya 50%. 50% itu sama aja dengan 50 per 100. Kita kalikan dengan Januari sama dengan 100.000 yang tadi. Yang ini kita pindah lagi nih ke sebelah. Sehingga Januari sama dengan 100.000 dibagi kan. Nah, dikali dengan 100 per 50. 100 dibagi 50 kan tersisa 2 ya. Tinggal kita kalikan 100.000 dikali 2, hasilnya kan 200.000. Didapat deh data di bulan Januari itu sebesar 200.000 pengunjung. Diingat lagi ya, data ini akan kita gunakan untuk menghitung Desember. Balik ke Januari tadi, di bulan Januari dia kan mengalami penurunan sebesar 20%.
yang mana tadi jumlah pengunjungnya sebesar 200.000. Turun sebesar 20% ini berarti yang didapatkannya hanya 80%. 80% dikali Desember sama dengan 200.000. Nah, Desember sama dengan berarti 200.000 dikali 100 per 80. Nah, di sini nolnya bisa dicoret, ya kan? Nah, di sini boleh dikalikan di sini, lalu dibagi dengan 8. Maka nanti didapat hasilnya sebesar 250.000. Nah, yang ditanyakan tadi kan jumlah pengunjung yang di bulan Desember ya. Maka ini adalah jawabannya. Lanjut ke soal terakhir di part yang kedua, yaitu suatu fx menyatakan banyaknya digit dari suatu bilangan x. Contohnya f10 sama dengan 2, f121 sama dengan 3, dan f24 itu sama dengan 2. Nilai dari f dalam kurung 16 pangkat 32 dikali 5 pangkat 127 ditambah dengan f dalam kurung 64 pangkat 8 dikali 125 pangkat 17 adalah. Nah, sini kita hanya diminta untuk mencari berapa jumlah digitnya. Kalau dilihat dari soalnya agak ribet ya, tapi sebenarnya insya Allah gampang. Kita hanya fokus yang di dalam kurung aja. Kita ke contoh dulu. Tadi kan katanya F10 itu sama dengan 2. Betul ya 2, karena ada angka 10, angka 1 dan angka 0. 1 dan 0 berarti ada 2 digit. Terus contoh yang kedua ada F121, ada 3 buah angka di dalam tanda kurung, maka F121 tadi 3. Nah, seperti itu yang mau kita cari. Lanjut kita ke soal. Yang ditanyakan adalah F1632 ya. Nah, kita hanya fokus yang di dalam kurung aja. Berarti 16 pangkat 32 dikali 5 pangkat 127 ditambah, oke ini pakai tanda kurung boleh, 64 pangkat 8 dikali 125 pangkat 17. Oke, yang ini kita sederhanakan dulu. 16 ini berasal dari perpangkatan berapa yang paling kecil lah. Berarti kalau dari perpangkatan 2 dikali 2 kan 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Berarti ada 2 pangkat 4. Kita belokkan dulu. 2 pangkat 4 di luarnya ada 32. Sekarang 5 dan 127. 5 ini kan sudah mentok ya, angka kecil dia nggak bisa dikecilkan lagi, berarti tetap 127. Ditambah 64 pangkat 8. 64 ini bisa dari perkalian 2 juga, berarti 2 dikali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 dikali 2 32, 32 dikali 2 64. Berarti ada 2 pangkat 6. Di sini 8 ya, tetap kita hanya memecah atau memperkecil yang 64 tadi aja. Dikali 125 pangkat 17. 125 ini kalau kita sederhanakan berarti dia dari perkalian 5 ya. 5 kali 5 25. 25 dikali 5 125. Berarti 5 pangkat 3. Di luarnya ada angka 17. Kita kalikan dulu yang ini sesuai dengan sifat perpangkatan ya. Nah, 4 dikali 32 berarti 2 pangkat 128. Di sini 5 pangkat 127 yang tetap ditambah 6 dikali 8 kan 48, berarti 2 pangkat 48 dikali 5, 17 dikali 3 51. Nah, ingat data yang ini ya. Kita pindah layar sebentar. Kalau dituliskan tadi 2 pangkat
128 dikali 5 pangkat 127 ditambah 2 pangkat 48 dikali 5 pangkat 51. Oke, nah sekarang ingat sifat perpangkatan. Kalaunya bentuknya gini, misal 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3, maka pangkatnya kan ini ditambah, ya kan, gini. Nah sekarang kita terapkan di sini. Kita hapus dulu. Kita terapkan nih, kan di sini ada pangkat 128. Agar dia bisa dihitung, maka pangkatnya kita samakan dulu nih antara 128 dan 127. Caranya berarti 2 pangkat 127 dikali 2 dikali 5 pangkat 127. Ya kan di sini. Nah, di sini satunya nih. Supaya sama-sama 127, jadi satunya kita keluarkan dulu. Ketika sudah dikeluarkan, maka pangkat ini kan sama ya. Jadi tinggal yang ini aja tinggal kita kalikan. Berarti 10 pangkat 2 dikali 5 10 ya. 2 dikali 5 10, pangkatnya tetap 127 dikali 2 yang ke-7. Dapat nih yang di sebelah kiri tadi. Kita tambahkan. Oke, kita tambahkan dengan yang ini. 48 dan 51. Berarti kan yang di 5-nya yang kita pecah, berarti 2 pangkat 48-nya tetap dikali 5 51 ini supaya jadi 48, berarti kita kurangi 3. Berarti di sini 48 dikali 5 pangkat 3. Nah, kita hitung lagi. 2 dikali 5 itu kan juga 10 ya. Berarti 10 pangkat 48 dikali 5 pangkat 3. Tolong diingat lagi yang ini. Kita pindah layar. Berarti tadi ada 10 pangkat 127 dikali 2 ditambah 10 pangkat 48 dikali 5 pangkat 3. Nah, di sini kita hitung berapa digitnya. Kita misalkan dulu 10 pangkat 3 itu kan berarti 1000 ya. 1000 ini berarti ada 4 digit. Ada angka 1, angka 0, 0, 0, ada 4. Begitu pula kalau 10 pangkat 2 dikali 4. Itu kan berarti 10 pangkat 2 dulu dikali 4, maka hasilnya 400 ya. Nah, di sini akan ada 3 digit. Polanya berarti di sini ada 2 digit. 2 digit, di sini ada 1 digit, maka akan terjadi 2 ditambah 1 ada 3 digit. Lalu kalau misalnya 10 pangkat 2 dikali 12, maka di sini kan 100 dikali 12 sama dengan 1200 atau ada 4 digit ya. Karena di sini tadi ada 2, di sini juga ada 2 digit, sehingga terhitung ada 4 digit nih. Makanya di sini tadi ada 4. Oke, kita kembali ke soal yang tadi. Berarti 127 ditambah 1 digit, maka akan didapat 128 digit ditambah. Nah, di sini 48, di sini ada berpangkat 3. Berpangkat 3 ini berarti dia kalau dihitung 5 pangkat 3 itu 125 ya. Nah, ini ada 3 digit. Di sini ada 48. 48 ditambah 3 kan 51 ya. Tambah 51, maka totalnya sama dengan 179. Nah, dapat deh jawabannya. Semuanya itu terdiri dari 179 digit. Oke, cukup ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Amin. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi